Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indah Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Saya akan membahas tentang laporan arus kas atau cash flow. Pengertian arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga di arus kas yang dimaksud adalah kas basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan akura basis. Contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Ada 3 komponen laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya, transaksi ini berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah transaksi yang mencangkup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencangkup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Contoh kas dari kegiatan pendanaan atau keuangan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan modal perusahaan. Hal ini diumumkan transaksi yang mencangkup penerbitan atau penghentian surat berharga, kualitas, dan hutang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen dan emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Metode menyusun laporan arus kas. Dalam menyusun sebuah laporan arus kas, biasanya menggunakan salah satu dari 2 metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dari kedua metode tersebut sama saja, hanya saja metode langsung merupakan metode membuat arus kas dengan mengkelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Sedangkan metode tidak langsung lebih memusatkan perhatiannya kepada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini tidak langsung menunjukkan antara laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Isi dari laporan arus kas yaitu ada 4. Yang pertama menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga menghitung dan melaporkan kas bersih dan yang digunakan pada aktivitas investasi. Yang keempat hutang dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas. Susunan bagian dalam laporan arus kas. Sebelum belajar cara menyusun laporan arus kas, kita harus terlebih dahulu tahu nih 3 penting dalam sebuah laporan arus kas. Setiap entitas yang menyiapkan laporan arus kas pasti memiliki item yang berbeda, tapi secara garis besar biasanya tergolong sebagai salah satu dari 3. Berikut ini adalah bagian penting yang terdapat dalam sebuah laporan arus kas. Yang pertama ada kas aktivitas operasi. Bagian pertama adalah sebuah laporan arus kas, biasanya adalah laporan kas aktivitas operasi. Bagian yang satu ini berhubungan dengan kegiatan operasional yang terjadi dalam sebuah perusahaan, baik itu pendapatan atau pengeluaran. Bagian pendapatan biasanya akan mencatat pendapatan yang diterima seperti komisi, royalti yang diterima, fee yang diterima, dan sejenisnya. Sedangkan bagian pengeluaran biasanya membayar gaji, pembayaran listrik, pembayaran sewa, dan sejenisnya.
Yang kedua ada kas aktivitas investasi. Bagian selanjutnya adalah laporan kas aktivitas investasi. Pasti sering melakukan investasi sebagai upaya untuk mengembangkan perusahaan. Laporan kas aktivitas investasi biasanya berkaitan dengan akuisisi atau pelepasan aktiva dalam jangka panjang. Akuisisi berkaitan dengan pengeluaran seperti membeli aset tetap, aset jangka panjang, dan juga aset tidak berwujud. Sedangkan pelepasan berkaitan dengan pendapatan seperti menjual saham, menjual tanah, menjual peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kas aktivitas pendanaan atau keuangan. Bagian akhir yaitu aktivitas pendanaan biasanya berkaitan dengan kegiatan pendanaan atau financing seperti injeksi atau membayar modal. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengetahui komposisi modal memiliki perusahaan, apakah modalnya bertambah atau berkurang karena digunakan untuk mendanai. Kas aktivitas pendanaan berkaitan dengan erat modal dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti obligasi, melunasi kredit, membayar dividen, dan sejenisnya. Keuntungan laporan arus kas ada tiga. Ada 4. Yang pertama, memverifikasi posisi profitabilitas dan likuiditas. Laporan arus kas membantu pihak manajemen untuk memastikan posisi likuiditas dan profitabilitas bisnis, mengacu pada kemampuan dalam membayar kewajiban segera setelah jatuh tempo. Oleh karena laporan arus kas menyajikan data tentang posisi kas suatu bisnis pada saat melakukan pembayaran. Hal tersebut secara langsung juga dapat membantu memverifikasi posisi likuiditas. Hal yang sama berlaku untuk profitabilitas. Yang kedua, memverifikasi saldo kas modal. Laporan cash flow juga membantu memverifikasi saldo kas modal usaha. Kamu dapat memverifikasi posisi kas, apakah kelebihan atau kekurangan. Jika saldo kas modal sudah dihitung setelah memverifikasi posisi kas, pihak manajemen dapat menginvestasikan kelebihan kas jika ada atau meminjamkan dana dari sumber luar. Yang ketiga adalah manajemen uang tunai. Jika laporan cash flow disusun dengan benar, kamu akan mudah mengelola kas. Pihak manajemen dapat menyiapkan perkiraan atau prediksi tentang beberapa arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga menjadi sangat membantu dalam mengambil keputusan dan membuat rencana bisnis masa depan. Yang keempat, perencanaan dan koordinasi. Laporan cash flow disusun berdasarkan perkiraan untuk periode berikutnya tertentu. Hal akan membantu kamu dalam memahami jumlah dana yang dibutuhkan dan untuk tujuan apa. Beberapa banyak uang tunai yang dihasilkan dari sumber internal maupun eksternal. Ini juga membantu kamu dalam menyiapkan anggaran kas. Dengan demikian, kamu dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menyiapkan rencana bisnis lebih matang berdasarkan data yang terdapat dalam laporan cash flow. Contoh membuat laporan arus kas. Yang pertama itu ada metode langsung atau direct method. Dengan menggunakan metode langsung, itu berarti kamu mencatat uang tunai saat masuk dan keluar dari bisnis kamu. Kemudian digunakan di akhir bulan untuk menyiapkan laporan cash flow. Metode ini membutuhkan lebih banyak usaha dalam penyusunan daripada metode tidak langsung. Pasalnya, kamu perlu membuat dan melacak penerimaan kas untuk setiap transaksi tunai. Untuk alasan itu, usaha kecil seperti UMKM biasanya lebih memilih metode tidak langsung dalam menyusun laporan cash flow. Metode penyusunan ini mempunyai 3 bagian utama, yaitu cash flow dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Sini ada contoh dari metode langsung pada PT Mahardika. Aktivitas operasionalnya menerima kas dari pengguna produk pembayaran kas 6 juta, ke vendor itu 2 juta, dan operasional perusahaan 300.000. Kas diterima dari aktivitas operasional 3.700.000. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung kamu bisa mengetahui transaksi yang dicatat pada laporan laba rugi, lalu membalik beberapa di antaranya untuk melihat modal kerja bisnis kamu. Jadi kamu secara tidak selektif melacak kembali laporan laba rugi untuk menghilangkan transaksi yang tidak menunjukkan pergerakan uang ke kas guna menyusun laporan cash flow.
Karena lebih sederhana daripada metode langsung, banyak usaha kecil lebih memilih pendekatan ini. Dan lagi, ketika menggunakan metode tidak langsung, kamu tidak perlu kembali dan mencocokkan catatan kamu dengan metode langsung. Di sini ada contohnya. Periode 31 Desember 2017 pada PT Mahardika, aktivitas operasional dalam bentuk rupiah. Yang pertama, pendapatan bersihnya 550 juta. Yang kedua, piutangnya 1 juta. Yang ketiga, utang usahanya masuk 2 juta. Yang keempat, gaji pegawai 10 juta. Uang pajak 2.500.000. Laba penjualan produk 60 juta. Laba penjualan aset tanah 150 juta. Beban amortasi paten 5 juta. Depresiasi kendaraan 3 juta. Depresiasi gedung 3 juta, kas yang diterima dari aktivitas operasional 768 juta 768.500 juta. Aktivitas investasi yang pertama penjualan 45 juta, pembelian 25 juta, penjualan tanah 100 juta, pembelian tanah 50 juta, pembelian kendaraan 30 juta, pembelian gedung 80 juta. Kas digunakan untuk aktivitas investasi adalah 330 juta. Aktivitas pendanaan, pembayaran dividen 200 juta, penerbitan saham 100 juta, kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan kas yaitu 300 juta. Kas 1 Januari 2017 adalah 200 juta, kas digunakan 35 juta, kas 31 Desember 2017 yaitu 165 juta. Itu dari contoh metode tidak langsung. Di sini kan saya membahas tentang piutang. Hutang merupakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diterima, sedangkan piutang berarti sebaliknya. Akan tetapi, dalam proses pelaporan keuangan, perbedaan hitung dan piutang perlu dilihat dari berbagai aspek. Hutang termasuk dalam akun kredit saat dibayar dan akun debit saat diterima. Selain itu, hutang juga termasuk liabilitas jika hutang tersebut perlu dibayar dalam waktu kurang dalam 1 tahun. Maka disebut liabilitas jangka pendek. Sebaliknya, jika jatuh tempo hutang lebih dari 1 tahun, maka sebutannya adalah liabilitas jangka panjang. Ciri-ciri piutang ada 3. Yang pertama, punya tanggal jatuhnya tempo. Yang kedua, dapat memiliki bunga. Yang ketiga, memiliki konsekuensi telat pembayaran. Di sini ada jenis-jenis piutang. Ada 3. Yang pertama, piutang usaha atau dagang adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Yang kedua ada piutang wesel, berbeda dengan piutang dagang. Piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Yang ketiga, piutang lain-lain, yaitu piutang di luar dagang atau wesel. Beberapa hal termasuk dalam piutang lainnya, misalkan gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Contoh pernyataan piutang. Yang pertama, ada pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan adalah bentuk pernyataan piutang berupa jumlah sisa hutang perlu dibayarkan debitur periode-periode berikutnya. Yang kedua, faktur belum dibayar. Faktur belum dibayar adalah faktur yang dikeluarkan perusahaan untuk distributor dan konsumen dengan piutang dagang. Faktur belum dibayar umumnya berisi jumlah barang dibeli, nominal uang muka, sisa piutang, dan jatuh tempo pelunasan. Yang ketiga, saldo berjalan. Saldo berjalan adalah pernyataan piutang yang dibuat akuntan khusus untuk internal perusahaan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.